Kasih hidungnya kasih. Nah, jaket biasanya pakai lagi. Jaketnya diikat aja. Kita sampai pos 1. Belum ding. Kabluk. Belum. Masih bayangan. Pos bayangan ding. Capek dari tadi jalanannya. Puncaknya di sono. Tapi segono udah kelihatan sih view-nya. Harus tetap semangat, sering-sering main slot biar bisa naik gunung. Ya, Salipa itu adalah singkatan dari Satu Lingkup Pencinta Alam yang diresmikan tahun 2015. Nah, terus berdirinya itu di tahun 2016. Jadi Salipa itu adalah bentuk komunitas pencinta alam yang dulunya itu cuman ada di satu wilayah atau satu lingkungan doang, dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, Salipa kini menjadi berkembang dan lebih luas lagi. Privet, hurra, hurra, hurra. Ica mana Ica? Ya, awal berdirinya Salipa itu tahun 2015, beranggotakan cuma 5 orang. Itu terdiri dari saya, Restu, Erwin, terus si Algia sama Benny. Dan empat orang ini dia udah nggak di grup tuh dengan karena sibuk masing-masing, dan sekarang Salipa bertahan saya sendiri gitu. Orang lamanya saya sendiri di Salipa. Perjalanan kisah ya,
kisah tentang perjalanan Salipa itu dulu dari 5 orang itu kita melakukan perjalanan di tahun 2015. Nah, karena Salipa kan condong ke selalu naik gunung. Kita itu pertama melakukan pendakian gunung itu di Gunung Gede Pangrango ya. Itu tahun 2015 dengan anggota lamanya yang dulu masih aktif. Iya, tapi Salipa sih nggak harus di gunung gitu. Jadi di luar itu Salipa ada kegiatan yang istilahnya tuh kita ngebantu sesama manusia gitu. Jadi di situ kita ada kegiatan bakti sosial juga, terus ada kegiatan SAR juga. Itu sih kegiatan Salipa sih untuk saat ini sih ya alhamdulillah gitu lebih berkembang. Jadi di Salipa itu nggak harus fokus naik gunung aja sih gitu. Salipa, kenapa namanya Salipa tuh dulu sebenarnya sih namanya bukan Salipa ya. Jadi dulu itu gua sama anggota lama itu si Benny itu namanya Stripa. Stripa tuh dalam arti selingkup doang gitu. Jadi kita orang yang berada di lingkungan yang sama dan di wilayah yang sama. Nah terus seiring berjalannya waktu, Stripa ini nggak langsung dibentuk gitu. Jadi kita sharing dulu sama senior yang dulu, dan dari situ nama Salipa terbentuk gitu. Jadi diluruskan dari tadinya Stripa dan langsung dikasih nama Salipa. Nah itu pencetus pertama itu si Benny, orang Bandung yang sekarang ya alhamdulillah gitu. Kalau misalnya dibilang aktif ya aktif, cuman tergantung dari dia sibuk atau enggaknya sih gitu. Selamat siang, selamat bersenang-senang teman kita dagang. Setiap
anggota atau komunitas kan pasti memiliki logo atau simbol. Nah, Salipa ini punya makna dari logo atau simbol itu gitu. Jadi makna dari logo Salipa itu kenapa? Pertama sih kenapa bentuknya oval? Awalnya itu bentuknya sebenarnya kita mau garisin segi 4. Karena di wilayah kita itu kalau berurutan nama rumah, posisinya itu ngebentuk angka segi 4. Nah, di situ diluruskan sama senior, jadi ngebentuk oval karena wilayah dari anggota ini itu. Jadi kebentuklah angka apa? Bentuk oval itu. Terus kalau masalah logo gunung, Salipa itu simbol gunung itu diambil filosofinya dari Gunung Karakoram. Itu di perbatasan Pakistan. Jadi gunung itu banyak yang minatin, banyak yang pingin ke sana, tapi susah untuk diraih atau didaki. Nah, Salipa ngambil logo dari gunung itu, kepingin Salipa tuh jadi banyak yang minatin, tapi nggak semudah itu untuk menjadi sebuah anggota. Itu kenapanya, makanya gue ngambil filosofinya dari Gunung Karakoram itu di perbatasan Pakistan. Itu filosofi dari gunung yang ada di Salipa. Dan kenapa backgroundnya warna oranye? Ya karena kelima anggota yang lama ini dari awal kita suka naik gunung tuh ya karena sering nikmati suasana sore, makanya kita ambil background itu karena dari perjalanan masa lalu gitu. Ya begitulah, comot. Air terjun. Emang ada?
masalah logo, di sini gue mau ngejelasin nih biar pada nggak salah kaprah ya kan. Jadi kenapa gue bikin logo baru, itu logo lama tetap kita simbolkan di salipan. Nah, kalau logo baru ini buat ibaratnya apa ya, buat mengingat anggota yang lama dulu gitu. Jadi kenapa gue bikin logo baru dengan bentuk segitiga dan ada gambar orang berlima naik gunung, dan di tengah itu ada orang yang pegang bendera sendiri gitu. Nah, di situ jadi logo baru ini gue jelasin kenapa bentuknya segitiga dan kenapa ada orang 5. Jadi dulu awal kita kebentuk Salipa itu berlima orang, dan 2 dengan kesibukannya mereka, entah gua nggak tahu sibuk apa, 2 itu udah nggak aktif di Salipa. Dan kenapa ada lambang segitiga? Nah, karena dari 5 itu yang bertahan sekarang tinggal bertiga. Dan kenapa ada orang yang megang bendera sendiri? Dari 3 orang itu yang bertahan sampai sekarang yaitu gua sendiri gitu, dengan tujuan arah yang benar. Ya, suka duka di Salipa sih yang gua rasain ya dari sukanya dulu ya, yang enaknya dulu aja lah. Sukanya itu ya rame itu kalau ketika naik gunung, ketika Salipa ngadain acara itu pasti rame ya kan. Dan dukanya ketika acara itu selesai, satu persatu itu orangnya menghilang, nggak tahu menghilang dia karena bosen apa karena kesibukannya masing-masing. Ya itu gue sih nggak tahu, karena setiap orang kan memiliki aktivitasnya sendiri-sendiri. Jadi suka duka di Salipa ya gue sih senengnya ya karena ngumpul bareng, terus tukar pikiran bareng-bareng. Dan dukanya ya itu, jadi Salipa rame ketika melakukan kegiatan di luar, dan selepas acara mereka hilang satu persatu. Ya nggak tahu sih gue, entah kemana dia hilang itu. Orang baik pasti punya masa lalu, tapi pendosa punya masa depan. Ken, ayo Ken, bersuara lagi Ken. Apa dik? Ya, gila cara gue kan lompat dari jadi itu bisa. Ya. Guys, kotor. Tadi dulu. Ya, tadi gua jelasin suka dukanya Salipa itu. Sukanya itu rame ketika Salipa melakukan kegiatan di alam bebas, dan dukanya itu Salipa menghilang orangnya menghilang setelah acara. Dan insya Allah acara Anif kali ini itu bagian dari sukanya Salipa gitu. Dan Anif kali ini gue mengusul tema mempersatukan, bukan untuk memisahkan. Intinya sih dari dukanya Salipa itu gitu. Jadi gue berharap setelah acara Anif ini
maupun anggota lama dan anggota baru sebisa mungkin tetap ada di Salipa gitu. Jadi jangan datangnya itu pas Salipa acara doang gitu. Jadi selepas acara mereka hilang dengan kesibukannya masing-masing ya. Kalau ngomongin masalah sibuk ya, gue juga alhamdulillah sibuk kerja, cuman buat komunitas ini ya gue harus konsekuen gitu sama omongan gue, sama tekad gue ngebangun Salipa. Jadi dari awal berlima gue mendirikan Salipa dengan tujuan untuk meneruskan generasi senior. Dan kenapa gue cuman bertahan sendiri ya, itu sih buat kesadaran lu aja gitu. Jadi dulu tuh jangan cuman gembar-gembora doang bikin komunitas. Ketika komunitas itu udah punya nama atau udah dikenal orang banyak, lu menghilang gitu dengan kesibukan lu. Ya kalau gue sih nyaranin lu di Salipa nggak harus naik gunung gitu. Tanpa naik gunung lu bisa jadi anggota Salipa. Yang penting komunikasi lu tetap berjalan gitu. Jangan cuman bikin komunitas, ketika komunitas itu udah mulai naik namanya lu cuek gitu, apa lu udah nggak peduli. Kalau gue bilang sih mendingan gak usah bikin dari dulu ketimbang lu bikin tapi lu nya nggak konsekuen sama omongan lu. Makanya kenapa gue ngusilin mempersatukan bukan untuk memisahkan. Gue nggak mau kejadian yang lalu itu terulang lagi di Salipa. Walaupun gue orang lama di Salipa ya, gue ya alhamdulillah gitu, gue pegang teguh sama omongan gue. Kalau gue mendirikan suatu komunitas ya gue harus tanggung jawab di situ. Jadi jangan cuma sekedar omongan sama janji-janji doang. Pas udah ngebentuk, udah punya nama, lu pada hilang satu persatu. Entah itu dari kesibukan lu. Semua orang punya kesibukan men, tapi nggak harus gitu juga. Kalau lu mendirikan komunitas ya lu harus bertanggung jawab. Walaupun lu nggak bisa naik gunung, seenggaknya lu masih ada komunikasi atau enggak support. Itu sih kalau saran gua. Halo, nama aku Ica. Aku pendaki termuda di Salipa. Umur aku 13 tahun. Alasan aku ikut komunitas Salipa, awalnya aku diajakin Om Tile buat naik Gunung Prau. Dan terus aku habis itu ikut pendakian lain. Dan karena om sama tante-tante seru, jadi aku ikut gabung. Dan gunung tertinggi yang pernah aku naikin bareng Salipa itu Gunung Sindoro. Di situ om-om sama tante-tante seru nemenin aku selama perjalanan dari bawah sampai puncak. Itu perjalanannya dari jam 9 sampai camping areanya itu sore. Dan jam 3-an kita ke puncak lagi. Aku pengen banget ke Gunung Fuji yang ada di Jepang. Dari awal naik gunung pengen banget, bener-bener pengen ke Gunung Fuji yang di Jepang.
Semakin kompak dan lebih banyak pendaki yang umurnya di bawah aku yang ikut gabung ke Salipa. Harapan buat Salipa ke depannya sih semoga ini komunitas bisa berguna buat orang lain. Kita bisa saling belajar satu sama lain. Terus buat anggota baru, gue berharap sih kalau misalnya lu nggak ngerti di Salipa, lu bisa nanya. Pokoknya jangan malu bertanya deh. Buat anggota baru dan buat anggota lama, gue berharap kalau emang lu udah nggak bisa ngikutin kegiatan Salipa, seenggaknya lu bisa support. Buat support aja lah, buat support anggota baru atau anggota lama sih. Itu harapan gue ke depannya ya, semoga Salipa tetap ada ya, insya Allah sampai lama dah, pokoknya sampai apa sih, kakek nenek lah insya Allah ada, biar ada penerusnya di Salipa. Quotes hari ini dari gue buat kalian semua. Dan quotes dari gua buat kalian semua. Udah ya. Untuk hari ini, jika ada permasalahan dalam melangkah, bukan berarti kita berhenti untuk melangkah, tapi beristirahatlah. Oke, siap. Katanya hidup butuh pengalaman. Terus kalau nggak ke alam, apa yang mau lo alamin? Oke, ya nggak? Iya. Hai, kita dari Matahari Pucat. Kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Salipa yang ke-6 tahun. Nah, Salipa adalah singkatan dari Satu Lingkup Pecinta Alam. Semoga sukses, makin solid, dan makin berjaya. Hidup Salipa. Salipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tropical Forester dari Karvak 13 mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 untuk Salipa, Satu Lingkup Pecinta Alam. Semoga semakin sukses, tetap jaya, berguna untuk hajat hidup orang banyak, agama, nusa dan bangsa tentunya. Bravo untuk Salipa dan terus tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Saya mau ngucapin happy anniversary yang ke-6 tahun buat Salipa. Semoga semakin jaya, semakin solid di darat, di udara maupun di laut. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Ambo Baal, posisi lokasi di Cangkuang. Gua ngucapin selamat ulang tahun buat Salipa Indonesia yang ke-6. Semoga bisa bersinergi baik, bisa bersemangat lagi, sportivitasnya dijaga, dan yang kedua semakin kompak dan jaya selalu. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bifak mau ngucapin happy anniversary buat Salipa yang ke-6 tahun. Makin solid, makin cihuy, makin oke, makin erat lagi persaudaraannya, nggak ada ego. Sukses selalu buat Salipa yang ke-6. Jaya, 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 dan salam lestari. Halo, selamat malam. Gue Ibnu Bisribah dari selaku owner Trifecta Coffee. Kali ini gue mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Salipa. Semoga makin banyak gunung yang didaki, semoga makin kompak
makin banyak yang bisa dapat sejarah barunya untuk daki-daki gunung, maupun di Indo ataupun di luar negeri. Halo, gue Fadil Alfaridzi, selaku dari barista dari Trifecta Coffee. Gue mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Salipa. Semoga makin banyak gunung-gunung yang ditaklukkan, terus makin kompak, makin banyak penerusnya. Kayaknya tadi udah ada anak kecil juga yang bisa daki gunung ya. Terus semoga gunung-gunung yang lain tercapai di Indonesia maupun di luar Indonesia. Gitu aja. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana. Untuk komunitas Salipa, selamat ulang tahun yang ke-6. Semoga makin sukses dan makin kompak. Oke. Kami semua mengucapkan Selamat